Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memuja dan syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat karunia yang tiada henti-hentinya. Tiap detik yang berlalu di situ Allah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Sehingga andai kata kita menghitung berapa nikmat Allah, Allah memberikan ketentuan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata engkau menghitung berapa nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya dari banyaknya nikmat Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, maka di antara kewajiban kita adalah selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan terutusnya beliau kita mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Yang petunjuk itu sungguh amat mahal. Tidak semua orang mendapatkan petunjuk itu. Alhamdulillah, kita berada di tempat yang mulia ini karena kita mendapatkan nikmat berupa petunjuk Allah lewat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya wasiatkan utamanya kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin sekalian untuk mempertahankan bahkan meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah khairuz zad, bekal terbaik selama kita hidup di dunia ini sampai ketika kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah yang lalu saya sampaikan doa Nabi Nuh yang sangat beda dengan doa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa Nabi Nuh itu tercatat dalam surat Nuh ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhan kami, jangan biarkan orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, untuk hidup di dunia ini sebagai penduduk bumi. Masya Allah. Dan doa Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka yang sekarang ini memusuhi, fa innahum la ya'lam, karena mereka itu tidak mengerti saya yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh
alam ini. Sehingga penduduk satu tempat yang saat itu melempari Nabi Muhammad dengan batu dan dengan kotoran, Masya Allah, tidak ditimpa gunung yang sudah diancamkan oleh malaikat gunung ketika itu. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, dan pada akhirnya daerah itu menjadi daerah yang subur makmur dan penduduknya beriman kepada Allah. Luar biasa karena doa dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya Nabi Nuh pernah mengajak kepada orang-orang itu. Dalam surat Nuh ayat 10, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh berkata, aku katakan kepada penduduk negeri ini agar mereka beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dan Allah itu Maha Pengampun, innahu kana ghaffar. Jamaah yang dirahmati Allah, ternyata penduduk itu tidak memperhatikan Nabi Nuh. Masya Allah. Dan menganggap Nabi Nuh itu orang gila. Nabi Muhammad pun juga dianggap sebagai tukang sihir atau orang gila. Tapi menyikapinya dengan cara yang berbeda. Masya Allah. Dan sekali lagi Masya Allah. Jamaah sekalian, kemudian Nabi Nuh juga melanjutkan ajakannya itu, kalau kamu sudah minta ampun kepada Allah, yursilis sama'a 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Hujan yang lebat dan bagus itu akan menambah harta kamu sekalian. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak suka dengan harta. Karena harta membawa kesenangan, sekaligus kadang-kadang juga membawa bencana. Ditambah lagi wabanina, anak-anak kamu pun juga akan banyak dan sejahtera. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan hujan yang lebat itu akan membuat kebun-kebun kamu bagus dan juga akan membuat sungai-sungai yang bagus dan bermanfaat. Itu janji Nabi Nuh. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa sih kamu itu kok tidak memperhatikan kekuasaan Allah? Insya Allah. Kalau kita merasa mana sih bagian dari hidup kita ini yang bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini bukan mau kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dihidupkan, tapi juga disediakan kebutuhan hidup kita. Bahkan ribuan tahun sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah menyediakan segalanya. Masya Allah. Kita tidak pernah merasa ketika kita makan itu berapa nikmat Allah yang
disediakan untuk kita. Gigi kita mengunyah makanan, ludah kita yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita rasakan, tanpa kita sengaja, berjalan dengan perjalanan yang luar biasa. Masya Allah. Hari ini pun ketika kita sarapan tadi, barangkali kita sarapan dengan nasi yang berasnya bukan hasil usaha kita, tapi usaha orang lain yang Allah mentakdirkan mereka itu agar kita dapat sarapan pagi ini. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu ajakan Nabi Nuh dan tentu ajakan Nabi kita Muhammad SAW agar kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, itu bukan sesuatu yang luar biasa, tapi sesuatu yang biasa yang seharusnya kita lakukan. Dan pernah terjadi seorang yang Imam Ahmad yang berada di negerinya suatu hari terdorong untuk keluar negeri. Masya Allah, terdorong untuk keluar negeri, nggak tahu apa yang mendorongnya ini. Dan ternyata sampai di tempat tujuan dia nggak punya kenalan. Maaf, saat itu kan belum ada alat yang saat ini kita pegang. Ketika sampai di situ, beliau masuk ketika malam, masuk ke dalam masjid. Masya Allah, di dalam masjid itu ternyata dioprak-oprak oleh merbotnya. Maaf, masjid kami tidak menyediakan untuk orang tidur di tempat ini. Masya Allah dan Masya Allah. Akhirnya kemungkinan sekali marbot ini tidak kenal siapa orang ini. Dia seorang ulama besar, seorang pemimpin mazhab Hambali. Imam Ahmad ini keluar dari masjid itu, kemudian membeber perbekalannya, beliau tidur di situ. Sekali lagi si merbot ini mendatangi Imam Ahmad yang sedang berada di luar masjid dan mengatakan, maaf, tempat ini bukan disediakan untuk orang yang tidur. Masya Allah. Tapi Imam Ahmad menerima dengan penuh kesabaran dan tentu dengan kesadaran ini pasti adalah ketentuan Allah. Maka ketika itu Imam Ahmad keluar dari arena masjid itu, jalan-jalan, barangkali ada tempat untuk disinggahinya. Dan terlihat sebuah rumah yang pintunya terbuka. Maka Imam Ahmad bersalam untuk masuk ke dalam rumah itu. Maka masuklah Imam Ahmad ke rumah itu setelah diizinkan pemiliknya. Masya Allah, dia adalah tukang pembuat roti. Dan ketika mengaduk rotinya ini, dia selalu mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Terus diucapkan. Membuat Imam Ahmad ini heran. Kenapa orang ini? Maka dengan dorongan hati yang ingin tahu ini, Imam Ahmad bertanya, saudaraku, maaf, bolehkah saya bertanya? Oh, silakan. Engkau mengaduk jeladren itu kok selalu mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kapan kau lakukan?
Jawab orang ini, sudah lama sekali saya lakukan. Dan alhamdulillah semua keinginan saya, semua doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal satu yang belum. Imam Ahmad, apa itu? Saya ingin ketemu dengan seorang ulama yang bernama Ahmad bin Hanbal. Maka terkejutlah Imam Ahmad kita itu dengan mengatakan, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Doa kamu sudah dikabulkan. Kenapa? Sayalah Ahmad bin Hanbal itu. Menangislah orang itu. Ya Allah, doa saya ternyata semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, ternyata doa yang dilakukan dengan penuh kesadaran, mengakui kebesaran Allah, mengakui kekuasaan Allah, Allah pasti akan memberikan jawabannya. Masya Allah. Tapi seringkali, mohon maaf, kita ini kalau berdoa selalu dikte Allah. Bukan minta, tapi dikte. Padahal Allah itu penguasa jagat raya ini. Pernah saya sampaikan, dari matahari ke bumi ini, sinar matahari itu 8 menit. Dan matahari itu bagian dari galaksi yang namanya Milky Way, Bima Sakti. Dari bentang galaksi ini, sisi ke sisinya itu memakan waktu 100 juta tahun cahaya. 100 juta tahun cahaya. Padahal di jagat raya ini yang namanya galaksi itu luar biasa banyaknya. Berapa luasnya? Masya Allah, Masya Allah, dan sekali lagi Masya Allah. Semuanya diatur oleh Allah yang satu, dan dalam satu waktu mengatur semuanya, termasuk pribadi kita masing-masing ini. Semuanya di dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita nggak sadar itu. Sehingga ketika mengalami masalah yang berat, kita ini sering putus asa dari rahmat Allah. La tai'asu mir rauhillah. Janganlah kau berputus asa dari pertolongan Allah. Karena kita lupa siapa kita ini dan betapa besarnya Allah yang menguasai jagat raya yang luar biasa ini. Jamaah sekalian, seringkali kita ini hanya memperhatikan diri kita sendiri, tidak memperhatikan kuasa Allah yang luar biasa itu. Makanya betul sekali apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh tadi itu. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan menurunkan hujan yang deras. Dari hujan itu akan menumbuhkan kebun-kebun yang indah dan bagus. Sungai-sungai mengalir dengan baik dan alam menjadi baik. Kemudian kita menjadi orang yang tercukupi segala kebutuhan kita. Masya Allah, ternyata itu jauh dari hati kita. Masya Allah, dan sekali lagi Masya Allah, Subhanallah. Jamaah sekalian, itu semua saya sampaikan sebagai pengingat kepada diri saya sendiri dan kepada semuanya, agar kita merasa di dalam kuasa Allah, dan setiap langkah dan tindakan kita selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan ditampakkan nanti ketika yaumul hisab, pada hari penghitungan amal. Yang juga sudah pernah saya sampaikan ketika seorang Dr. Raymond Moody pernah melakukan penelitian bagaimanakah orang setelah meninggal dunia. Aqulu qouli hadza tsumma astaghfirullah li wa lakum
walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.